Sebuah bus jurusan Pelabuhan Ratu Bogor yang melaju dari arah Jakarta menuju Sukabumi ludes terbakar di eksit tol Ciawi Bogor Selasa siang. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Khawatir api menyambar pada kendaraan lain, petugas sempat menutup sebagian badan jalan tol dengan memblokade menggunakan kendaraan jasa marga. Sebelum terbakar, sang sopir sempat mengetahui ada kepulan asap putih di mesin bus, lalu menepi dan menurunkan penumpang. Api berhasil dipadamkan sekitar 15 menit. Jadi informasi dari si pengemudi itu awalnya keluar asap putih di dekat kemudi. Nah lanjut ada percikan api, langsung dia evakuasi semua penumpang di pinggir gerbang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Bangkai bis yang terbakar dibawa ke kantor unit Laka Lantas, Ciawi Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Pelaku penipuan dan perampasan motor tak berkutik saat ditangkap warga di Pacitan, Jawa Timur. Warga yang geram melayangkan bau mentah ke tubuh dan wajah hingga pelaku babak belur. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Polisi juga mengamankan barang bukti motor pelaku dan motor korban untuk dibawa ke Polres Pacitan. Tujuannya yang pertama karena mereka ketakutan berhenti, di situ ada sepeda motor, itu mau dibawa tetapi tidak jadi. Karena saking takutnya dia ingin menyelamatkan diri. Terus Pak orang? Satu orang dari Sukoharjo. Kasusnya ditangani Satreskrim Polres Pacitan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Judi online terbesar di Sumatera digerebek polisi. Jadi tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo diancam hukuman mati. Kelangkaan solar terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan kita awali informasi hari ini dari kecelakaan maut antara truk dengan motor yang terjadi di Jalan Alam Syah Ratu, Prawira Negara, Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pengendara motor terjatuh dan terlindas truk saat berusaha masuk ke dalam jalur jalan yang sedang diperbaiki. Kecelakaan maut antara truk dengan motor terjadi di Jalan Alam Syah Ratu, Prawira Negara, Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pengendara motor terjatuh dan terlindas truk saat berusaha masuk ke dalam jalur jalan yang sedang diperbaiki. Korban tewas dievakuasi polisi dan warga sekitar ke ruang jenazah rumah sakit. Sementara itu, pengendara truk yang sempat kabur akhirnya ditangkap polisi. Sudah dapat mobil Puson di depan. Ada sempat lari juga. Petugas kami sudah mengamankan mobilnya sama tersangkanya. Polisi masih meminta keterangan dari saksi serta pengendara truk yang diamankan. Sementara jenazah pengendara motor akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Lepas dari pengawasan orang tua, 3 orang balita di Padang, Sumatera Barat ditemukan tewas mengambang di sungai. Jasad korban ditemukan warga setelah 4 jam hilang usai bermain di depan rumahnya. 3 balita bersaudara, Rahma 4 tahun, Rahmi 4 tahun, dan Romi 2,5 tahun, ditemukan dalam keadaan tewas mengapung di dalam sungai yang berjarak sekitar 300 meter dari depan rumahnya di daerah Alanglaweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. 2 orang korban, Rahma dan Rahmi, langsung dievakuasi dan dibawa ke rumahnya, sementara 1 orang korban, Romi, meninggal di rumah sakit Rekso di Wirjo Ganting usai dievakuasi dari dalam kali oleh warga. Sejumlah petugas kepolisian dari Polresta
Padang dan Polsek Padang Selatan tiba ke lokasi melakukan proses identifikasi jenazah korban. Dia hilang, dia udah sempat pencarian tadi. Terus ketemunya di mana, Bang? Ketemunya di bandar yang besar belakang nih, Bang. Di kali? Iya, di kali. Di dalam kali? Iya, sana, Bang. Itu tenggelam atau gimana, Bang? Tenggelam lah. Jadi ada warga yang udah sibuk nyari, jadi ketemulah. Dicari rupa udah di sana Ketiga-tiga. Korban sebelumnya terlihat bermain-main di depan rumahnya, namun sempat hilang dari pengawasan orang tuanya selama 4 jam dan akhirnya ditemukan tewas di sungai. Berdekatan atau jauh? Jauh-jauh, sini satu. Jauh-jauh. Di sini satu, di situ satu. Tertelungkup atau gimana? Ngambang, udah ngambang? Udah ngambang, udah merampung. Kondisi air tadi Tenang kayak gini juga. tenang kayak gini. Ketiga orang korban akan dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah Alanglawe. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Seorang warga di Muna Barat, Sulawesi Tenggara tewas tersengat listrik saat memperbaiki mesin pemotong besi. Nyawa korban tidak tertolong meski warga mencoba membantunya. Warga desa Kasakamu, Kosambi, Muna Barat, Sulawesi Tenggara dikejutkan dengan seorang warga yang tewas tersengat listrik di halaman rumahnya. Korban tersengat listrik saat memotong besi menggunakan mesin gerindra. Mesin yang tiba-tiba mati membuat korban memperbaiki colokan listrik, namun tiba-tiba korban tersengat hingga kritis dan meninggal dunia. Warga sekitar yang mencoba membantunya sia-sia. Nyawa korban tidak terselamatkan. Namanya disengat listrik, dia lagi kerja potong besi, dan ternyata pada pekerjaan itu dia kena stroke. Kemudian dia cek di tetangga apakah mati lampu atau tidak, katanya mati. Oleh warga, korban kemudian dievakuasi ke rumah duka. Korban dimakamkan di pemakaman umum desa tak jauh dari rumah korban. Dari Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Seorang warga di Majalengka, Jawa Barat tewas dikeroyok massa setelah kepergok mencuri gabah dari lumbung padi. Usai kejadian, pemirsa, puluhan warga menjalani pemeriksaan oleh polisi. Puluhan warga desa Ligung, Majalengka, Jawa Barat mendatangi Polsek Ligung untuk dimintai keterangan oleh polisi. Pemeriksaan dilakukan terkait kasus pencurian gabah yang dilakukan seorang warga yang tewas usai dihakimi massa. Didampingi kepala desa setempat, satu persatu warga memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Ligung. Kepada penyidik, warga mengaku korban mencuri gabah di lokasi lumbung padi. Kejadian tersebut kurang lebih jam 1, dia ngebobol gudang lumbung padi. Setelah dia membobol, yang punya lumbung tuh kaget teriak. Korban yang dihakimi massa tewas dalam perjalanan menuju puskesmas. Dari hasil pemeriksaan tim medis, korban alami luka di beberapa bagian tubuh dan kepala akibat pukulan benda tumpul. Kasus penganiayaan terhadap pelaku pencurian hingga tewas ini kini masih dalam penyelidikan Reskrim Polres Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, iNews melaporkan. Polda Nusa Tenggara Barat memberikan perhatian khusus terhadap penyidikan kasus penemuan mayat Hairani, seorang guru TK di Lombok Barat. Modus pembunuhan belum terungkap. Teka-teki penyebab kematian Hairani, wanita berusia 22 tahun di Lombok Barat yang diduga menjadi korban pembunuhan belum terjawab. Penyidik Satreskrim Polresta Mataram telah melakukan olah TKP dan dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB juga telah melakukan otopsi. Dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh jenazah seperti lebam pada bagian pipi dan dada. Diduga korban tewas dibunuh. Ya, kalau kasus-kasus pembunuhan dan sebagainya pasti polisi atensi menghilangkan nyawa orang. Tapi kesannya agak lambat ini pengungkapannya. Namanya cepat atau lambat itu kan strategi penyelidikan ya. Kita bisa bilang cepat, bisa lambat, tergantung dari faktor kendala-kendala yang di lapangan.
Sebelumnya korban yang merupakan guru TK di Lombok Barat ditemukan tewas oleh ibu kandungnya di kamar mandi rumahnya pada Minggu 31 Juli. Hingga kini tersangka pembunuhan belum tertangkap sehingga belum diketahui motif kejadian. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, operator judi online terbesar di Sumatera digerebek polisi. Ratusan komputer judi, ribuan kartu telepon, dan ratusan telepon genggam disita. Petugas gabungan Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan membongkar operator judi online yang berada di kawasan Komplek Cemara Asri Percut Setuan Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebagai kamuflase, pengelola menggunakan lokasi sebagai pusat penjualan makanan. Omset dalam sehari ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dalam penggerebekan, tim gabungan menyita ratusan komputer yang digunakan sebagai operator praktek judi. Selain itu, ratusan telepon genggam dan kartu seluler yang digunakan untuk komunikasi para pemain judi juga turut disita. Tak hanya itu, sejumlah buku tabungan yang diduga berisi transaksi perjudian juga ditemukan di lokasi penggerebekan yang diduga sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan. Melakukan penindakan terhadap lokasi yang diduga kuat sebagai tempat lokasi judi online. Tempat ini setelah kita lakukan penindakan, kita temukan memang benar. Ini adalah tempat yang digunakan sebagai operator pelaksanaan judi online. Ya, yang dikelola oleh saudara ABK. Pemilik operator judi online berinisial ABK melarikan diri dan saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Warga Humbang Hasundutan digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di pinggir sungai. iNews akan kembali saat lagi dengan informasi selengkapnya.